Burung tidak pernah khawatir pada ranting yang ia pijak akan patah, bukan karena kepercayaannya pada sang ranting, namun burung sadar akan kemampuannya. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan diperkenalkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Colter Shaw, detektif swasta profesional spesialis orang hilang. Colter mencoba menyelamatkan seorang wanita bernama Jessie dengan luka di kakinya yang mengakibatkan hipotermia ringan. Dengan keahliannya, Colter memastikan kaki Jessie tetap utuh sampai dia membawanya untuk mencari pertolongan. Singkat cerita, Jessie pun ditangani oleh petugas ambulan. Lalu, Colter meminta uang imbalan kepada pacarnya Jessie. Kembali ke camper van, Colter mendapat kabar dari atasannya yang bernama Teddy dan Velma bahwa seorang teman mencarinya. Setelah menyebut pria itu dijuluki tebing setan, entah kenapa Colter tidak mau menanggapinya. Bahkan dia tidak mau merespon panggilan orang tersebut. Di pagi harinya, Colter mendapatkan tawaran $20.000 untuk anak hilang yang bernama Gilbert agar kembali dengan selamat yang diyakini berada di tangan ayah kandungnya tanpa hak asuh. Tiba di rumah orang tuanya, Colter mewawancarai ibu dan ayah tiri si anak untuk mengumpulkan informasi seputar anak mereka. Ibu korban membeberkan mantan suaminya yang bernama Eddie itu seorang pecandu narkoboy dan pernah merampok sebuah toko. Poin pertama yang Colter sesali kenapa Sarah harus berbohong. Ternyata sebagai detektif profesional, Colter sudah lebih dulu mempelajari track record Eddie yang tidak terbukti mencuri toko. Sarah beralasan itu dia lakukan karena dia tidak mau suaminya yang sekarang sakit hati karena dia sangat menyayangi Gil. Saat memasuki kamarnya Gil, dia mendapatkan sebuah foto Gil bersama ayah kandungnya. Di waktu yang sama, Colter mengingat kembali masa kecilnya saat ayahnya melatih panjat tebing. Colter menghubungi Bobby yang menggunakan kaki palsu untuk meminta bantuan mencari informasi. Kembali ke kabinnya, Bob mengirim sebuah pesan WA tempat terakhir Gil bertemu dengan ayahnya. Sesampainya di restoran burger, Colter meminta rekaman CCTV di bagian drive-thru. Tetapi pelayan tidak memberikan izin. Dengan terpaksa, Colter menerobos masuk ke ruangan CCTV. Namun di dalam restoran, ada dua polisi yang sedang makan dan bergegas mendobrak pintu. Dengan waktu singkat, Colter mendapatkan rekaman CCTV dan mengirimkan foto kepada Sarah. Stay where you are. Mendengar kabar bahwa Colter ditangkap polisi, Velma mengirim pengacaranya. Colter beralasan membantu mencari anak yang telah hilang, tapi polwan bernama Amini tidak percaya dengan pengakuan Colter yang disebutnya hanya mencari imbalan. Tak lama kemudian, datang Rennie sebagai pengacaranya untuk membebaskan Colter. Faktanya, Rennie ini mantan pacarnya Colter yang pernah ditinggalkan begitu saja. Setelah bebas, Amini menghampiri Colter mengatakan bahwa penculiknya bukan Eddie. Rupanya, Amini peduli dengan kasus yang ditangani Colter. Colter mendapat informasi dari Bobby bahwa Eddie tidak mungkin mengambil anaknya karena dia sudah meninggal 6 bulan lalu. Tetapi pelakunya seseorang yang dahulunya akrab dengan Eddie. Kemudian, Colter mendatangi tempat rehabilitasi untuk menggali informasi dari teman Eddie. Dari foto tersebut, dia mengatakan bahwa orang itu bernama Jack Horvat. Rupanya, Jack menculik anak itu karena akan menggali uang ratusan ribu dolar dari transaksi narkoboy yang pernah dilakukan Eddie. Dia juga mengatakan bahwa uang tersebut dikubur di hutan negara bagian San Pas saat mengajak Gil berkemah. Tim kepolisian pun merencanakan penyergapan menggunakan helikopter. Tetapi Colter membantahnya dikarenakan pelaku tersebut mempunyai riwayat kekerasan. Colter akan melacaknya diam-diam agar tidak membahayakan keselamatan Gil. Didukung orang tua korban, akhirnya tim kepolisian memberikan waktu 2 jam kepada Colter untuk menemukan Gil. Dalam perjalanan, polwan ini ingin tahu awal mula Colter bisa menjadi seorang pemburu imbalan. Colter menceritakan kisah ayah dan ibunya yang seorang profesor. Namun karena masalahnya, ayahnya yang sedang diburu, mereka putuskan untuk hidup di pedalaman. Bersama kakak yang bernama Russell dan adiknya Dory, Colter diajarkan seni bertahan hidup.
melacak hingga berburu sampai memanjat bukit berbatu yang disebut tebing setan. Suatu malam, ibunya tidak kunjung pulang. Ayahnya memaksa mereka untuk pergi, namun mereka menolak hingga ayahnya dan Russell terlibat perselisihan. Karena ayahnya pergi, Russell akan menyusulnya, sementara Colter menjaga adiknya. Setelah ibunya kembali, Colter pergi untuk mencari ayah dan kakaknya yang tidak kunjung tiba. Berbekal pengetahuan yang diajarkan ayahnya, Colter berhasil menemukan ayahnya, namun sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, mereka tiba di Sun Pass. Setelah menelusuri hutan, Colter menemukan Gil di borgol di atas pick-up mobil pelaku. Saat akan melepaskan borgolnya, Colter ditodong oleh Jack dari belakang. Colter memberitahunya, uang itu tidak ada dan polisi akan menyerbu tempat ini dalam 30 menit. Dia menyuruh Jack memberikan kuncinya, kemudian pergi selagi masih ada waktu. Tidak mau mati konyol, akhirnya Jack memberikan kuncinya. Good. Namun Jack merasa ditipu, karena datang helikopter polisi lebih awal, Jack menembak Colter. Pengejaran pun dilakukan. Colter berhasil melompat ke atas mobil meskipun dia terseret. Saat di tikungan, Amini menghadangnya sampai Jack terjebak di jalan buntu. Tidak mau dijebloskan ke dalam penjara, Jack mengambil pistolnya untuk bunuh diri. Terjebak di atas jurang, Colter dan Gil melompat dari tebing. Singkat cerita, Colter menjenguk Gil yang dirawat sekaligus menerima imbalan karena berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tiba di camper van, lagi-lagi Colter mendapatkan pesan dari orang tersebut yang tidak mau diresponnya. Ketampanan Colter dan keahliannya melebihi polisi membuat Amini kagum kepadanya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Di pagi harinya, Velma dan Teddy kembali memberikan pekerjaan untuk Colter, yaitu Dr. Sam Lookingbill, ahli jantung berusia 42 tahun dan ayah dari 3 anak, hilang dari kliniknya. Sebelum melakukan pekerjaannya, Colter mampir ke makam ayahnya sekaligus menemui ibunya. Disinilah Colter mengingat kembali saat menemukan jasad ayahnya. Dia melihat Russell berada di atas tebing setan. Apakah benar ayahnya dibunuh oleh kakaknya sendiri? Karena setelah itu, Russell menghilang. Colter mengatakan kepada ibunya bahwa Russell terus meneleponnya. Namun ibunya menyuruh Colter untuk memblokir nomor Russell dan mengabaikannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Ibu Mary yang terbiasa bangun pagi dikejutkan dengan sepucuk surat yang bertuliskan "Aku mengawasimu". Dari balik jendela, dia melihat kantor mendiang suaminya sudah terbuka. Saat melihat ke dalam, ternyata di dalam kantor itu sudah berantakan. Dia menduga seseorang sedang mencari sesuatu. Singkat cerita, Colter yang dihubungi Mary langsung datang dan memeriksanya. Mary merasa tidak ada barang yang hilang. Dia menduga pembobolan itu hanya gerombolan anak-anak biasa. Drive me crazy. No need for it, really. Tak lama kemudian, Teddy meneleponnya memberikan pekerjaan untuk pergi ke Montana. Keesokan paginya, detail orang hilang dengan tawaran $35.000 dan imbalan ditawarkan oleh orang tua dari korban bernama Jackson Cheong yang bekerja sebagai akuntan. Diketahui bahwa Jackson dekat dengan seorang wanita bernama Rebecca 2 bulan lalu. Orang tuanya merasa pacarnya ini terlalu tua 20 tahun dari anaknya. Ibunya merasa khawatir karena Jackson meninggalkan pekerjaannya, bahkan mengosongkan rekening banknya. Firasat mereka mengatakan Rebecca telah mempengaruhi Jackson. Like, he's been up for days. Something bad has happened to him. Bobby yang diminta bantuan oleh Colter menemukan informasi bahwa foto wanita yang bernama Rebecca pernah menjadi tersangka di kepolisian. Kejahatannya meliputi dari penipuan asuransi, internet, dan telepon, kemudian penghindaran pajak. Colter menyimpulkan bahwa Jackson menjadi korban dari kejahatannya. Saat Colter mendatangi rumahnya, dia mendengar seseorang berteriak. Setelah pintu berhasil didobrak, Colter terkejut karena suaranya berasal dari kamera CCTV. Di dalam CCTV tersebut ditemukan Jackson. Keluar dari rumah, Colter dihampiri 2 orang pria yang menodongkan senjata. Baku hantam pun terjadi. Tidak ingin mencari masalah, Colter memperlihatkan identitasnya, bermaksud mencari pria bernama Jackson.
Namun si botak mengaku tidak mengenalinya. Coulter pun pergi meninggalkan mereka. Karena gerak-geriknya mencurigakan, Coulter memutuskan membuntuti si botak. Sesampainya di sana, Coulter mengambil brosur sebuah seminar. Ternyata, Coulter melihat Rebecca menjadi pembawa di acara tersebut. Dan seorang pria bernama Seth yang menjadi narasumbernya. Ketika Seth menunjuk Coulter, Rebecca dan si botak kabur meninggalkan acara. Coulter kembali menghubungi Teddy untuk melacak sebuah organisasi bernama Cahaya Positif. Setelah mendapatkan alamatnya, di pagi hari, agen khusus swasta ini datang ke markasnya organisasi itu. Coulter langsung bertanya kepada Rebecca di mana Jackson. Tapi Rebecca berbelit-belit, mengatakan Jackson berada di sini tanpa paksaan. Coulter tidak diizinkan menemui Jackson kecuali dia lebih dulu bertemu Seth. Okay. Singkat cerita, Coulter bertemu dengan Seth. Pria ini pun tidak mengizinkan untuk bertemu dengan Jackson sebelum Coulter menceritakan masa lalunya. Di sini, Seth berupaya mengintimidasi Coulter dengan peristiwa yang menimpa ayahnya. What sort of man was your father? Can't be too careful these days. Seth sudah mengetahui bahwa ayah Coulter seorang profesor yang terpuruk, kemudian tewas karena terjatuh dari atas tebing. Entah sebuah kecelakaan atau ada yang mendorongnya. Coulter harus tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Tell me what sort of games he liked to play for opening up to me. Rebecca memanaskan sebuah besi yang ditempelkan ke tangannya Seth tanpa rasa sakit. Itu adalah sebuah simbol jika dia berbagi masa lalu, tidak ada rasa sakit lagi yang akan mereka rasakan. Coulter hanya diam, tidak mau kemakan lagi omongannya. Let Mr. Shaw talk to him and he'll see. Informasi yang Bobby dapatkan, mantan keuangan organisasi ini yang bernama David telah meninggal dunia akibat tabrak lari. Namun, pelakunya tidak ditemukan. Coulter meminta Bobby menghubungi Velma dan Teddy untuk menemui jandanya David. Saat bertemu Jackson, dia tidak akan pulang karena dia merasa bebas dari semua hal yang menahannya. Sepertinya otak dia telah dicuci sampai tidak mau bertemu dengan orang tuanya lagi. Does that include walking out the door right now? Even easier? Tidak menyerah begitu saja, Coulter memberikan kartu namanya jika Jackson berubah pikiran. Why do you care? Nice chatting with you. Good luck. Tiba-tiba, Jackson mengirim pesan untuk bertemu di pintu masuk jam 8 malam. Ternyata, Coulter dijebak oleh Rebecca yang memberi peringatan kepada Coulter agar tidak mengusik Jackson lagi. I won't let you pull him back down. That a threat? Si botak pun menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Teddy dan Velma menghubungi Coulter setelah mereka menemui jandanya David yang bernama Jana. Sebelum tewas, mantan akuntannya organisasi itu mengetahui bahwa Seth dan Rebecca telah memanfaatkan orang-orang yang mereka rekrut untuk dikuras rekeningnya. Tak hanya itu, Jana mengatakan bahwa Seth mempunyai foto tabrak lari yang membuat David tewas. File tersebut disimpan di kantor Seth. Di waktu yang sama, Coulter menyadari sedang dibuntuti seseorang. Coulter berhasil menjebak pelaku, lalu memaksanya menunjukkan lokasi kantornya Seth. Di sini, Coulter menemukan foto yang berasal dari kamera dashboard yang menjadi bukti terjebaknya David dalam kasus tabrak lari. Sending you. Tak hanya itu, Coulter menemukan berkas dan kaset video tentang dirinya. Naik ke lantai 2, dia menemukan Jackson sedang bekerja, meyakinkannya untuk segera pergi dari markasnya para penipu dengan menunjukkan bukti kejahatan mereka. My father disowned me. She told me your father committed suicide. Tiba-tiba muncul Rebecca menodongkan pistol disusul Seth yang mengatakan bahwa kedua kalinya Coulter tertangkap basah karena membobol masuk. Tapi kini Jackson sudah sadar dan percaya dengan perkataan Coulter. Perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya kepolisian datang dan meringkus mereka berdua. Seth mengatakan ini tidak akan menyelesaikan apapun karena ayah Coulter masih menghantui pikirannya. Coulter kembali menyelesaikan misinya dengan baik.
mengantarkan Jackson kembali ke rumah orang tuanya. You're gonna be fine. Kembali ke mobil, Coulter melihat berkas tentang dirinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Tiba di sebuah tepi danau, Coulter kembali mendapat misi dari Teddy untuk mencari mobil curian. Stolen car. Looks pretty straightforward and a big payout. Sure, that's good to know. We need to be aware if you're taking... The street is Billy is circling the job. Saat hendak masuk ke sebuah kafe, tak sengaja Coulter melihat poster orang hilang bernama Mia. Baru saja menyeruput kopainya, seorang pria bernama Tom protes kepada wanita bernama Kira karena meletakkan poster di atas kap mobilnya. Karena pria ini marah, Coulter meminta dia tetap tenang. Namun Tom malah menancapkan pisau miliknya di ban mobilnya Coulter. Told you to leave it. Odds are you're gonna... Tom berhasil dilumpuhkan, meski punggung Coulter sendiri terkena sabetan. Enough. Coulter pergi ke klinik terdekat untuk mengobati lukanya. Kepada dokter cantik ini, Coulter menceritakan profesinya sebagai pencari imbalan dari misi khusus menemukan orang hilang. Coulter pun menanyakan tentang poster hilangnya Mia, seorang traveler yang sering berpindah dari satu kota lain seperti yang dilakukan Coulter. Rupanya, warga di kota tersebut merasa keberatan dengan selebaran posternya karena memberikan kesan yang buruk untuk kota ini. Dokter ini pun mengingatkan Coulter agar berhati-hati. Keluar dari klinik, Coulter dihampiri Kira. Tak lama kemudian, datanglah sheriff untuk menindaklanjuti perselisihan Coulter dengan pria tadi. Terungkap di sini bahwa kasus ini sudah 3 bulan berlalu karena tidak ada petunjuk. Sheriff begitu yakin Mia sudah meninggalkan kota ini. Kira menceritakan bahwa terakhir kali bicara dengan saudarinya itu, Mia mengaku akan pergi ke MOAB. Tidak ada jejak digital sama sekali kemana Mia pergi. Tom yang tadi berkelahi dengan Coulter rupanya salah satu pekerja keluarga Winslow, sultannya kota ini. Setelah tahu profesinya Coulter, Kira menjanjikan $5.000. Coulter setuju, namun uang itu akan dia terima jika Mia berhasil ditemukan. Kira sedikit memberi petunjuk. Di sebidang tanah milik keluarga Winslow, tempat terakhir ada yang melihat mobilnya Mia. Saat Coulter mengeceknya, dia melihat kamera trap, kemudian memfoto barcode-nya. Lantas, Coulter menghubungi Bobby untuk melacak Mia. After hours. Dine, Springland, Idaho. 22 Sister Session. I got a sleep number, blackout shades. Right here with the license plate number. Tiba-tiba, Tom memergoki Coulter karena masuk tanah pribadi tanpa izin. Karena Tom bertanggung jawab atas tanah ini, dia mengancam siapapun yang berani menyusup. And I just came out here to try to get some answers for Who Kira. are you? Some kind of PI? She's been missing a few months. You really think you can find her? Penyelidikan dilakukan juga oleh Teddy untuk membantu Tom mengumpulkan informasi tentang Mia. Dari sebuah situs panjat tebing, terdapat foto Mia bersama pria yang dipanggil Toke. Singkat cerita, Coulter meluncur ke lokasi panjat tebingnya. Ternyata si Toke sedang berada di atas puncak. Ditanya tentang Mia, Toke malah menghindar. Lalu, Coulter meminta informasi tentang si Toke itu kepada Dr. Beth. Rupanya, si Toke itu bernama Matt Winslow. Terungkap di sini bahwa Matt punya beberapa masalah dalam beberapa tahun terakhir, dari mulai perkelahian hingga penguntilan. Karena ayahnya pengusaha kota ini, Matt selalu lolos dari hukum. Bahkan sheriff pun tidak mau berurusan dengan keluarganya. Datang ke rumahnya, Matt berniat kembali kabur, namun Coulter segera mencegatnya. What do you want? Well, if you don't know, why'd you bail on me at the rock wall? Rupanya, Matt pernah menjalin hubungan dengan Mia. Namun entah kenapa, dia menghilang dan hanya meninggalkan gambar rute pendakian gunung. Tak berselang lama, datanglah orang tua Matt dan pengawal pribadi. Mereka tidak suka dengan kehadiran Coulter yang dianggap mengganggu anak mereka, apalagi terkait hilangnya Mia. Menurut Kira, surat yang disimpan si Matt berbulan-bulan itu bukan tulisan tangan Mia. Tak lama kemudian, Bobby memberikan informasi bahwa mobil van-nya Mia masuk ke properti keluarga Winslow saat dia menghilang. Tiba di lokasi, Coulter dan Kira menemukan mobil Mia. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melepaskan tembakan ke arah mereka. Coulter segera membawa Kira keluar dari sana.
Dia yakin ada seseorang yang tidak mau mereka menyelidiki kasus hilangnya Mia. Karena mobil Mia sebuah petunjuk penting, Coulter mengajak Sheriff kembali ke lokasi. Namun dia terkejut, mobil tersebut hilang. Coulter yakin seseorang telah memindahkannya. Coulter menghubungi Bobby kembali agar menemukan pelaku yang memindahkan mobilnya. Kembali ke mobil, Coulter sempat mengeluarkan pistolnya, namun ternyata itu adalah Rene. Karena permintaan Teddy, pengacara ini memberikan bukti 12 lusin tuntutan hukum untuk keluarga Winslow. Salah satunya tentang masalah pembakaran gudang milik pria bernama Orchard. Tiba-tiba, penggugat itu meninggal dunia dan saat itu Mia mau bersaksi melawan keluarga Winslow. Dengan tambahan bukti yang diberikan Bobby, mereka kembali menemui Matt. Dari pengakuannya, ternyata Mia mendekatinya untuk menggali informasi tentang kejahatan perusahaan ayahnya. Dan ternyata pelaku pembakarannya adalah Tony yang bekerja untuk orang tuanya. Apakah Tony juga yang membunuh Mia? Karena Coulter sudah memegang bukti, Tony lah yang memindahkan mobilnya Mia. Coulter pun memberitahunya bahwa surat yang disimpannya selama ini bukanlah Mia yang menulisnya. Kembali menemui orang tuanya, Coulter lebih dulu melumpuhkan si Tony karena dia punya bukti kejahatannya. Matt marah kepada ayahnya karena menugaskan Tony untuk membunuh Mia. Coulter mengungkapkan bahwa mereka membunuh Mia karena perbuatan anak buahnya pada Tuan Orchard setelah membakar gudangnya. Ternyata, ayah Tony hanya minta Mia meninggalkan kota ini. Tapi faktanya, ibunya si Matt yang justru lebih jahat karena menyuruh Tony untuk membunuh Mia. Tak lama kemudian, datanglah polisi untuk menangkap ibunya si Matt dan Tony sebagai eksekutornya. Akhirnya, jasad Mia ditemukan di salah satu properti keluarga Winslow. Rene memberitahu bahwa dia ditelepon oleh Russell. Coulter mengungkapkan bahwa Russell adalah kakaknya dan dia juga yang membunuh ayahnya. Karena itu, Rene diminta memblokir nomor ponselnya. Kira mengaku lega sekaligus ikhlas meski Mia faktanya telah tiada. Dia akan memperbaiki mobil saudarinya ini untuk mengenangnya. Seorang remaja berlari ketakutan di dalam hutan. Dia bersembunyi menggunakan semak-semak menutupi dirinya. Di pagi hari waktu California, Rene menghampiri temannya yang bernama Erika. Erika menceritakan anaknya Noah yang tinggal di asrama sekolah selalu rutin berkomunikasi. Namun semalam, Noah tidak meneleponnya yang membuat ibunya ini khawatir. Pihak sekolah sendiri menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, mereka datang ke sekolah untuk minta jawaban. Tak lama kemudian, Coulter pun datang. Karena kuat dugaan, Noah telah hilang. Coulter mengetahui bahwa sekolah Shelterstone memiliki kurikulum berbasis alam terbuka dengan konseling kampus tertutup. Ibunya menjelaskan bahwa Noah punya masalah penyalahgunaan narkoboy. Oleh karena itu, RK menyekolahkannya di sini. Saat menemui kepala sekolah, dia mengatakan bahwa kurikulum di sekolahnya ini untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Dia menilai Noah pemuda yang baik, namun riwayatnya yang pernah tersandung narkoboy, dugaan sementara Noah meninggalkan kampus ini untuk mencari narkoboy. Coulter ingin melihat lokasi terakhir Noah terekam kamera CCTV. Meski semua area sekolah telah diberi pagar, di belakang gudang ini ada titik buta yang tidak tersorot CCTV. Selanjutnya, Coulter bertemu dengan kepala keamanan bernama Tom Ritter dan bocah bernama Johnny yang terakhir melihat Noah keluar perpustakaan. Namun Coulter bisa membaca ada sesuatu yang disembunyikan oleh Johnny. Sementara itu, Rene dan Erika memeriksa kamar Noah, namun tidak menemukan adanya kejanggalan. Erika sempat memperlihatkan gelang yang dipakainya sama persis dengan gelang yang dipakai Noah. Tak lama kemudian, datanglah Coulter melihat tas kecil yang di dalamnya ada alat semprot mulut, pelembab bibir dengan 3 rasa berbeda. Apakah Noah punya pacar? Ibunya sendiri pun tidak tahu. Coulter kembali menemui Johnny, dan ternyata dia melihat Noah berada di dekat gudang pemeliharaan bersama Zeke, pegawai sekolah ini. Coulter kembali menemui kepala sekolah untuk menanyakan pria bernama Zeke. Setelah melihat kamera CCTV, benar saja Zeke meninggalkan kampus membawa Noah yang bersembunyi di belakang jok mobil. Mereka semua beranggapan bahwa Noah telah diculik. Faktanya, Zeke tidak ditemukan di apartemennya. Coulter kembali meminta bantuan Bobby untuk meretas ponselnya si Zeke. Ternyata ada 8 panggilan yang cukup ganjal ke satu nomor yang sama.
Nomor tersebut atas nama Lisa. Lokasinya langsung dikirimkan kepada Coulter. Sesampainya di lokasi, Coulter mulai curiga karena rumah tersebut seperti sudah dibobol. Saat membuka pintu, terlihat Lisa dengan luka lebam di wajahnya. Dari informasi Lisa, ternyata Zeke orang baik yang membantu Noah kabur. Pelakunya adalah Ray Vernon, mantan pacarnya yang gila dan tidak suka kepada Noah karena saat ini Lisa sedang dekat dengan Noah. Ray pun ternyata seorang pengedar narkoba yang biasa mangkal di Road Rage Bar di pinggir kota. Noah meminta Ray agar tidak mengganggu Lisa. Tapi Ray sangat marah, karena itu kuat dugaan Ray lah yang mengejar Noah dan Zeke saat bermaksud melaporkannya ke polisi karena telah memukulinya. Lisa merasa bersalah dan ketakutan atas kejadian ini. Coulter meminta Rene dan Erica untuk menemani Lisa. Tak lama kemudian, datanglah Tom berbagi tugas dengan Coulter untuk mengecek rumahnya Ray. Setibanya di Road Rage Bar, Coulter mencari informasi tentang Ray. Si penjaga pintu itu mengatakan bahwa Noah dan Zeke membicarakan soal narkoboy bersama Lisa dan Ray tadi malam. Dia melihatnya begitu marah dan mengeluarkan pistol hingga mereka ketakutan kembali ke mobilnya. Akhirnya, Coulter memutuskan untuk menelusuri jalan ke arah tempat tinggal Ray. Tiba-tiba, Coulter melihat Zeke keluar dari hutan dengan beberapa luka tembak hingga nyawanya tidak tertolong. Tak jauh dari lokasi, Coulter menemukan mobil terbalik di dasar jurang. Dari hasil penglihatannya, mobil ini ditabrak keluar jalur. Dia yakin Noah berhasil kabur karena Ray terus memburunya. Tak lama kemudian, datanglah Tom yang baru saja kembali dari rumah Ray. Tom mengaku sebagai mantan tentara angkatan laut. Mereka berdua pun menelusuri jejak Noah, yang Coulter yakini mengalami dehidrasi karena sudah terjebak di dalam hutan ini sehari semalam. Meski bukan berasal dari pasukan khusus, kepiawaian Coulter dalam membaca jejak tidak perlu diragukan hasil didikan ayahnya sejak kecil. Setelah menemukan senter, mereka berdua berpencar untuk menyusuri bukit dan Coulter menyusuri pinggiran sungai. Coulter menemukan gelang yang sama persis seperti yang Erica pakai. Tiba-tiba muncullah Noah menodongnya dari belakang. Noah menurunkan pistol milik Zeke itu setelah Coulter menjelaskan dia ditugaskan ibunya. Ray hampir menangkapnya beberapa kali, tetapi Noah berhasil kabur. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Rupanya, Tom terkena tembakan yang dilepaskan si Ray. Coulter pun segera mengobati lukanya. Dia menghubungi Bobby untuk mengirim ambulan ke titik lokasi Tom berada. Karena tidak kuat menahan lukanya, Noah beristirahat terlebih dulu. Tak diduga, Ray menodongkan pistolnya ke arah mereka. Coulter sudah meminta Ray untuk menyerah, namun dia malah melepaskan tembakan ke arah Noah. Kesempatan ini dimanfaatkan Coulter untuk melumpuhkan si Ray. Singkat cerita, Coulter mengantarkan Noah kepada Erica. God, what are you thinking? You okay? I heard they found Ray unconscious. Di pagi hari, Coulter menemui Noah di asramanya untuk memberikan gelangnya yang terjatuh di hutan. Dan kini, misi Coulter selanjutnya pergi ke Manhattan, Kansas. Feel about Manhattan. Better. Only 1,700 miles away. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Dalam perjalanan untuk camping dan mancing di Saguling, Coulter kembali mendapat job di St. Louis, Missouri dengan imbalan $20.000 untuk menemukan saksi pembunuhan. Orang tersebut bernama Clay, dihukum atas pembunuhan rekan bisnisnya yang bernama Avery Ingram. Setibanya di lokasi, Coulter diperlihatkan foto Clay bersama Avery. Anaknya bernama Stephanie sangat yakin ayahnya bukanlah seorang pembunuh. Ternyata penyelidikan tim hukumnya tidak memuaskan, dan menurut Debra, pembelaan Clay memiliki sumber daya terbatas. Stephanie menunjukkan bukti seseorang mengirim pesan anonim dari penggalangan dana yang dibentuknya yang menyebutkan ada saksi yang tahu ayahmu tidak bersalah. Saksi kunci inilah yang harus Coulter temukan. Rene mengulas fakta bahwa Clay dan Avery menjalin kerjasama bisnis bedah rumah. Pada malam pembunuhan, Clay kembali ke rumah yang mereka kerjakan. Avery ditemukan tewas setelah sebelumnya mereka berdebat. Coulter beranggapan tidak ada yang melihat Clay membunuh dan yang hilang adalah saksinya. Penyelidikan Coulter berlanjut dengan mendatangi Clay di dalam penjara untuk menelusuri siapakah saksinya. Pada saat itu, Clay melihat Avery sedang bermain poker di rumah yang seharusnya dia bersihkan. Clay pun mengetahui Avery punya pekerjaan sampingan,
tetapi malam itu dia melewati batas. Dia pun tahu Avery terlibat dengan sesuatu yang mencurigakan. Clay bersumpah jika dia tidak bersalah. Teddy memberikan informasi adanya pesan anonim di halaman penggalangan dana yang bertuliskan besok malam taruhan jam 8 malam dengan membawa koin emas. Tiba di sana, Coulter mencuri koin emas seseorang yang akan masuk. Coulter sengaja ikut bermain poker untuk menemukan saksinya. Action right out the gate. Saat Coulter melihat jam, dia masukkan seluruh uangnya ke meja taruhan. Tak berselang lama, polisi pun datang menggerebek mereka. Setelah dibebaskan, Coulter menghampiri wanita yang menurutnya dialah saksi pembunuhan. Karena 2 jam berada di dalam sel, tidak ada satupun pria di sana yang menunjukkan gelagat sebagai orang yang dicarinya. Akhirnya, wanita pengirim pesan ini mengatakan saksi itu bernama Mallory. Kala itu, dia dan Mallory ada di lokasi pada malam pembunuhan. Mallory bilang si pembunuh sempat melihatnya, tetapi dia berhasil kabur. Mallory tidak mau pergi ke polisi karena terancam nyawanya. Kembali ke penjara, Coulter menanyakan Mallory kepada Clay. Rupanya, Mallory gadis yang dikencani oleh Avery. Coulter hanya bisa membantunya bahwa dia bisa menemukan Mallory. Mobil jenis Muscle yang dipakai Mallory itulah yang Clay tahu. Setelah diselidiki, ternyata Mallory hilang tepat setelah pembunuhan. Ternyata mobil yang dikendarainya dijual secara cash di zona mobil McCabe. Belum jelas apa alasannya, seorang napi bertato tiba-tiba menikam Clay dari belakang. Singkat cerita, Coulter menjenguknya di rumah sakit. Coulter sangat yakin siapapun yang membunuh Avery tidak ingin kebenaran terungkap. Dia akan pergi ke kota Kansas untuk menelusuri keberadaan Mallory. Di sisi lain, Rene bertemu dengan pengacaranya Clay untuk mendapatkan peluang naik banding. Pengacara ini nampak pesimis jika kliennya itu bisa kembali bebas. Setibanya di kota Kansas, Coulter mendatangi dealer mobil untuk mencari tahu identitas orang yang menjual mobil Mallory. Karena tidak mau bicara, Coulter memasukkan McCabe ke dalam mobil, lalu mencari berkasnya dengan tangannya sendiri. Setelah mendapatkan alamatnya, Coulter menghubungi Rene. Rene mengatakan pengacara Clay bernama Grant akan ajukan permohonan perlindungan tahanan. Namun dia punya firasat buruk karena Grant mengetahui Coulter berada di kota Kansas untuk mencari Mallory. Di waktu bersamaan, terlihat Mallory pun pulang. Saat menghampiri Mallory, tiba-tiba Coulter dipukul dari belakang. Setelah terbangun, Coulter menceritakan tujuannya untuk mengeluarkan Clay dari penjara. Coulter mengingatkan siapapun pelakunya pasti akan menemukannya juga. Akhirnya, Mallory menyebut pelaku sebenarnya bernama Cesar yang membunuh Avery. Saat itu, Cesar menuduh Avery mencuri uang karena tidak percaya Cesar menghabisinya. Melihat kejadian itu, Mallory berlari kabur, menuju ke mobil saat Cesar muncul di depan dan melihat wajahnya. Daripada hidup terus-menerus dalam kecemasan, Mallory bersedia untuk menjadi saksi kasus pembunuhan ini, membebaskan Clay sekaligus menjebloskan Cesar ke dalam penjara. Saat melacak nama Cesar, ternyata orang ini sangat bermasalah dengan berbagai kasus kejahatan. Setelah membawa Mallory, terlihat mobil berputar arah bermaksud mengejar Coulter. Coulter keluarkan snipernya untuk memberi peringatan kepada pelaku. Lalu Coulter menghubungi Rene dan mendapatkan informasi bahwa ternyata Grant adalah pengacaranya Cesar. Saat akan memasuki mobilnya, Grant mengambil HP kemudian menyekap Rene. Coulter menghubungi kembali Rene, namun Grant yang mengangkatnya untuk meminta pertukaran antara Mallory dan Rene. Setibanya di gudang, Coulter dengan cerdas memberikan HP dan pistol kepada Mallory untuk mengalihkan perhatian mereka. Saat mereka mengikuti lokasinya, Cesar melihat Mallory lalu mengejarnya. Rene pun menghajar si pengacara jahat ini. Tak lama, Coulter datang membebaskan Rene, setelah itu kembali beraksi untuk menyelamatkan Mallory. Keduanya terlibat baku hantam, hingga akhirnya Cesar mampu setelah dilempar dari atas gedung. Karena kesaksian Mallory, akhirnya Clay dapat menghirup kembali udara bebas. Coulter sendiri mendapat imbalan untuk keberhasilan misinya.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Terlihat seseorang sedang mengawasi seekor kuda yang sedang dimasukkan ke dalam kandangnya. Dalam waktu 3 menit, pencuri profesional ini membobol kandangnya yang terkunci untuk mencuri kudanya. Singkat cerita, Coulter bertemu dengan pemilik kuda bernama Hutch Laszlo. Hutch membutuhkan kudanya yang hilang itu untuk mengikuti Piala Lexington dalam 3 hari. Tim keamanan yakin pelakunya profesional yang paham soal kuda. Tertulis, kuda yang bernama Argo itu punya 4 pemilik, yaitu Kenji Tomini yang memiliki saham terbesar dan Stuart Taylor. Kemudian Hutch dan mantan istrinya yang merawat Argo sehari-hari. Pelakunya mengambil dokumen silsilahnya. Tanpa dokumen itu, Argo tidak bisa balapan dan kawin. Saat keluar ruangan, Coulter melihat teman lama bernama Billy yang berprofesi sama dengannya. Ternyata mereka berdua sama-sama mengejar imbalan $250.000 untuk menemukan kembali kudanya. Billy mengatakan bahwa pacar baru Tina bernama Redford yang dicurigai ada kaitannya. Teddy memberi informasi ke Coulter bahwa Redford mengadakan pesta malam ini dengan tema Gala Lexington. Setibanya di acara tersebut, Coulter menghampiri Tina dan Redford. Tina menyangkal ada kaitannya dengan hilangnya Argo. Di waktu yang sama, Coulter berkenalan dengan Stuart dan Kenji. Kenji berbicara kepada Coulter agar segera menemukan Argo dalam 3 hari. Lalu Coulter masuk ke ruangan Redford untuk mencari berkas tanpa dia sadari Billy juga ada di sana. Billy bertugas membongkar berangkas dan Coulter mencari berkas. Rupanya ada kisah masa lalu di antara mereka yang membuat Coulter kecewa kepada Billy. Ternyata di dalam berangkas tidak ditemukan adanya dokumen Argo. Mereka bersembunyi di bawah meja karena ada petugas keamanan yang masuk. Billy beranggapan Tina dan Redford tidak mencuri dokumen. Billy menawarkan kerjasama dengan Coulter. Namun, uang sungguhan itu dananya ditahan di rekening escrow. Coulter menolak karena belum bisa mempercayai Billy. Tapi keesokan harinya, Coulter kembali menemui Billy untuk mengajaknya kerjasama. Mereka berdua datang ke kandang kuda. Billy menilai pelaku membawa Argo menggunakan trailer khusus. Namun Coulter melihat bekas pagar yang dipotong lalu diperbaiki. Coulter menduga dia ditunggangi oleh 1 orang. Setelah bertanya kepada Hutch, rupanya Argo sulit ditunggangi. Kemudian, Coulter bertanya kepada Dr. Glenn yang merawat Argo, siapa saja yang bisa menunggangi Argo. Glenn mengungkapkan bahwa ada joki yang berada di Florida dan mantan pelatihnya bernama Flynn. Bobby memberikan informasi, ternyata Flynn dipecat 6 bulan lalu karena berkelahi dengan Hutch di sebuah bar. Lalu, Bobby mengirim lokasi rumahnya Flynn. Setibanya di sana, Coulter memeriksa gudangnya. Yang mengejutkan, mereka menemukan Flynn telah tewas tertembak. Singkat cerita, polisi berdatangan menutup lokasi pembunuhan. Saat melihat jejak kaki kuda di belakang gudang, Coulter menemukan suntikan yang mengandung silazin, obat penenang kuda. Kemudian Coulter menemui Hutch dan mengatakan bahwa Flynn pelatih lama Argo meninggal. Bisa jadi dia disuruh seseorang untuk mencuri Argo, setelah itu dia dibunuh untuk menghilangkan jejak. Tiba-tiba, Hutch mendapat pesan di saluran tip bahwa seseorang melihat Argo di luar gudang merah. Coulter berinisiatif untuk mengeceknya. Di sisi lain, Billy mendatangi Dr. Glenn dan mengatakan bahwa pencurinya membius Argo dengan suntikan silazin. Setelah mengalihkan perhatiannya, Billy menemukan berkas medis Argo. Kuda malang itu sangat dipengaruhi obat-obatan. Billy menduga Dr. Glenn dibayar untuk memberikan obat secara ilegal. Setibanya di tempat gudang merah, Coulter dan Billy memeriksa lokasi di dalam, namun tidak menemukan Argo. Tak lama, pintu ditutup dari luar. Di waktu bersamaan, gudang pun dibakar. Coulter dan Billy berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya, mereka berdua berhasil keluar melalui jendela. Bobby menghubungi Coulter dan mengatakan bahwa Dr. Glenn menerima uang yang banyak dari PT Cayman Island sekaligus pemilik gudang merah itu. Salah satu pemiliknya adalah Stuart. Kemudian Bobby mengirimkan lokasi kepada Coulter. Sesampainya di sana, mereka berhasil menemukan Argo. Kemudian Coulter membawanya ke mobil trailer. Coulter terkejut saat Billy ditangkap Stuart. Ternyata semua ini dilakukan Stuart untuk mendapatkan asuransi atas hilangnya Argo.
Kudanya akan dijual ke luar negeri. Dia juga yang telah membunuh Flynn karena melanggar kesepakatan. Saat akan mengambil pistol, Billy menghajarnya. Singkat cerita, Coulter membawa Argo untuk dikembalikan kepada Hutch dan Tina. Hutch terkejut masih tidak percaya bahwa Stuart dalangnya. Dan Stuart menyuap juga dokter hewan mereka. Billy memberitahu Coulter bahwa Stuart juga menjadi tersangka pembunuhan Flynn. Dan buktinya adalah dokumen Argo yang ditemukan setelah menggeledah rumahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Di kota Chicago, terlihat seorang wanita keluar dari sasana. Wanita ini berupaya melawan saat dua pria bersenjata hendak menculiknya. Namun dia gagal setelah mereka menodongkan senjata. Bobby menceritakan penculikan teman wanitanya yang bernama Sun Mai. Bobby mengatakan pelatih dari semua jenis bela diri mengincarnya. Tapi ibunya Sun Mai tidak mau menelepon polisi. No cameras back here. Saat mengecek lokasi, Coulter menemukan HP milik Sun. Setelah membuka HP-nya, terdapat banyak panggilan tidak terjawab dari nomor yang diblokir. Masuk ke sasana, Coulter berbicara dengan Deke. Saat menemuinya, Deke tidak mau berbicara. Tak lama, pemilik sekaligus pelatih bernama Art menghampirinya. Deke mengaku tidak ada kaitan dengan hilangnya Sun. Dan Art mengatakan bahwa Deke tidak ada hubungannya. You were the last one to see her. Go on. All right. I hope she turns up. Yeah, I was here. Namun Art mengatakan Sun mengalami stres gara-gara visanya habis. It was nice meeting you. Coulter akan menghubungi Rene untuk menghubungi imigrasi. Singkat cerita, Coulter dan Bobby bertemu dengan Mai, ibunya Sun. We have someone looking into that. No, not that I know of. Bobby langsung mengecek laptopnya Sun. Mai mengatakan pengacara bernama George Prin yang berjanji membantu permohonan visa, namun malah menipu hingga Sun marah. Setelah menemukan sesuatu di laptop itu, Bobby melacaknya, yang ternyata dia tidak melupakannya. Kemudian, Coulter menghampiri kantor pengacara Prin yang ternyata dia bukan pengacara sungguhan. Always do. Setiba di kantornya, sekretaris menghalanginya untuk bertemu dengan Prin. Ask him about Sun Mai. Karena sudah terbongkar identitasnya, Prin mengikuti Coulter. Merasa sudah tahu akan diikuti, akhirnya Coulter menyergapnya. Just tell me what you want. I want to know where she is. I'd be doing society a favor. Prin mengatakan bahwa tim yang bekerja di bagian finansial yang menjebak Sun. Faktanya, Prin menjual mereka yang membutuhkan visa kepada lintah darat. Meet me behind the gym. I've seen the license plate. Rene datang menemui ibunya Sun untuk membantunya memperpanjang visa secara gratis. We're gonna get through it together. Bobby mendapatkan informasi dari Coulter, ternyata Sun berusaha membayar pinjamannya. Lalu, Bobby melacak keberadaan plat mobil van. Dari informasi yang Bobby temukan, van kargo putih terdaftar milik pusat layanan multiguna. Coulter memeriksa mobilnya, dan ternyata terdapat tas yang berisikan banyak uang. Tak lama kemudian, datang dua orang mengendarai mobil. Hey, you want to make him mad? That's your funeral. Bobby merasa curiga dengan truk Coulter dan tetap diam, sedangkan sinyal handphonenya bergerak. Setibanya di lokasi, Coulter menelepon Bobby dengan nomor Sun untuk minta dijemput. Alright, let's go. Rupanya, Coulter menyembunyikan handphone di dalam mobil van. Coulter tiba di lokasi yang menyerupai gudang. Namun, Bobby tidak mau tinggal diam, akhirnya mengikuti Coulter ke dalam. Ternyata, Coulter melihat Sun sedang terlibat pertarungan bawah tanah. Setelah menemukan Sun, Coulter membujuknya agar ikut pulang. Sun bersikeras jika dia pergi sebelum utangnya lunas, maka mereka akan membunuh ibunya. Look, it's my fault. Now, come on, Bobby's waiting outside. Let's go. Di waktu yang sama, datanglah penjaga. Your gun. Let's go.
Tak lama kemudian, Bobby mengejar si botak. But I'm not telling you a thing. Appreciate it. Come on. Saat keluar ruangan, ternyata pelatih Art menghadangnya. Terungkap di sini bahwa Art menjalankan pertarungan ilegal. Sun terjebak untuk melunasi hutangnya dengan ikut pertandingan ilegal, padahal si Art memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. How do you do without it? Coulter kembali beraksi melawan mereka. Art mencoba kabur, tapi Bobby segera menghalaunya. Dia membawa Sun pergi dari sana. Keesokan harinya, Rene dan Bobby datang mengunjungi rumah Mai dan Sun. Mereka membawa kabar baik, ternyata George Prince dituntut atas penipuan. Dan mereka berdua dapat memenuhi syarat visa khusus untuk korban kejahatan. Sun terkesan dengan Bobby saat keluar dari balik loker dan membantu mengambil senjata. Yeah, maybe a little. Di sisi lain, Coulter yang melihat berkas masa lalu ayahnya menghubungi Teddy bahwa Art akan dituntut karena menjadi rentenir, penculikan, dan operasi tempat hiburan tanpa izin. Tak lama kemudian, datanglah Rene dan Bobby berterima kasih kepada Coulter telah membantunya tanpa imbalan. Man, they got Korean short rib burgers. Next time. Lalu mereka bertiga pun berpisah dan Coulter menjalankan pekerjaan ke kota Sioux. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Di sebuah hutan, seorang pria bernama Eden Sullivan alias Sully menyaksikan mobilnya hancur. Terlihat dari raut wajahnya yang tertekan. Kali ini, Coulter mendapat job dari seorang wanita bernama Danila dengan imbalan $10.000 untuk menemukan tunangannya yang hilang bernama Sullivan. Danila mengatakan terakhir bertemu sejak dia pergi bekerja 2 malam lalu. Orang tua Danila khawatir, pasalnya mereka akan menikah 2 minggu lagi. Namun ayah Danila nampak kurang suka dengan calon mantunya itu karena sejak muda Sully sering terlibat kasus hukum. Danila mengatakan ada orang yang terkadang bekerja dengannya terus menelepon bernama Ryan Hopkins. Tiba-tiba Danila mendapat kabar dari sheriff yang telah menemukan mobil Sully. Setibanya di lokasi, Coulter menemukan sebuah liontin di dalam mobilnya. Ayah Danila menduga ada wanita yang ikut dalam mobilnya, tapi Danila tidak percaya karena tunangannya itu pria setia. Disinilah Coulter kembali menunjukkan skillnya. Coulter berasumsi mobil melaju ke tepi jurang dalam posisi tidak ada orang di dalamnya. Dikarenakan ada yang memasukkan pasir putih ke dalam plastik untuk mengganjal pedal gas, sheriff menduga Sully berselingkuh meninggalkan mobil dan kabur dengan gadis baru. Sheriff mengatakan dampak COVID buruk bagi daerahnya yang membuat perekonomian hancur. Ditambah lagi, ada narkoboy jenis fentanyl yang mulai meracuni kota ini. Coulter kembali menghubungi Bobby untuk melacak ponsel Sully. Bobby kesulitan karena ponsel yang digunakan jenis jadul tanpa GPS. Lalu, Bobby memberikan lokasi keberadaan Ryan Hopkins yang sebelumnya cekcok dengan Sully. Setibanya di sana, Coulter menemuinya. Dia mengatakan berusaha mencari pekerjaan sambilan berharap Sully bisa membantunya memberi shift di gudang tempat Sully bekerja. Tak lama, Bobby menghubungi dan menemukan informasi tentang gadis bernama Simon, mantan pacar Sully. Sampai di rumahnya, Coulter mulai curiga dan ternyata menemukan Simon telah tewas tergeletak. Singkat cerita, polisi berdatangan ke TKP. Coulter menemukan gambar liontin persis seperti yang dia temukan di mobil Sully. Apakah Sully yang telah membunuh Simon? Coulter menduga ada yang membuntutinya agar bisa merampok tempat Simon. Tapi sheriff menyimpulkan Sully terlibat dalam pembunuhan ini. Penyelidikan Coulter berlanjut ke sebuah bar berdasarkan petunjuk dari Bobby. Coulter meminta informasi tentang Sully dari pelayan bernama Chelsea. Terlihat seorang pria muda bernama Zach bertingkah aneh saat Chelsea memberikan informasinya bahwa dia tidak melihat Sully bertemu dengan orang lain di bar ini. Saat membuang sampah, Coulter menghampiri Zach. Dia mengatakan Sully bersama Simon berada di pojokan, lalu didatangi 2 orang pria. Zach mengenal orang tersebut bernama Clem yang baru saja keluar dari penjara. Tak lama kemudian, Chelsea muncul menyuruh Zach masuk. Setelah Coulter pergi, Chelsea menelepon seseorang dan mengatakan bahwa polisi telah menemukan jasad Simon. Coulter pun menghubungi sheriff bahwa Clem dan temannya mengganggu Sully dan Simon saat berada di bar. Sheriff pun mengirimkan lokasi rumah Clem.
Tiba di lokasi, mereka berdua tidak menemukan siapapun di sana. Tetapi melihat kursi bekas lakban penyekapan dan tanda di bawah pintu bekas lecet dari sepatu bot. Teddy mengirimkan foto wajah Clem dan catatan kriminalnya. Velma menyimpulkan Clem sepertinya tipe pria pendendam. Namun tak lama, Coulter melihat Chelsea keluar dari bar. Coulter membuntutinya sampai di sebuah dermaga. Tak lama kemudian, terlihat si Clem bersama Ryan. Menariknya lagi, ada Sully yang menerima pistol dari Ryan. Coulter memotret momen itu meski gagal membuntuti kemana mereka pergi. Kembali menemui Danila, Coulter bertanya tentang foto yang dia tunjukkan. Ternyata, Clem dan Sully berteman saat sama-sama berada di penjara anak. Danila yakin Ryan telah mempengaruhi Sully untuk berbuat jahat. Sully bekerja sebagai satpam di King Warehouse, sebuah tempat penyimpanan gudang lobster. Coulter mengatakan bahwa Sheriff mengurus masalah kejahatan, mungkin saja King Warehouse menjadi targetnya. Kemudian, Bobby menyadap kartu keamanan dan menemukan Sully mengakses kartu keamanan 29 menit lalu. Setibanya di King Warehouse, Coulter menjebak Ryan untuk melumpuhkannya. Seorang pekerja ditemukan mengalami luka tembak. Coulter menghubungi Sheriff untuk meminta bala bantuan. Di dalam gedung, Coulter menemukan Clem sedang mengemas barang. Naik ke atas, Coulter melihat Sully sedang dipaksa oleh anteknya Clem. Perkelahian pun terjadi. Pria ini berhasil dibekuk. Sully mengungkapkan bahwa Clem membunuh Simon di depannya, mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Danila jika Sully tidak mau membantu mereka. Ternyata, Clem mencuri fentanyl. Selain itu, pot lobster digunakan untuk menyelundupkan narkoboy. Sully mengambil pistolnya lalu mengurung Coulter agar dia bisa membalaskan dendamnya kepada Clem. Sully, you're gonna get yourself killed. Setelah berhasil membebaskan diri, Coulter meminta Sully menahan diri. Karena jika dia menembak Clem, nasibnya akan sama buruknya. Kasihan Danila. Saat Sully melepaskannya, Sheriff langsung membekuk Clem. Berkat jasanya Coulter, kasus penyelundupan fentanyl terbesar yang pernah ada di kota ini akhirnya terkuak. Clem akan mendapatkan hukuman dalam kasus penahanan palsu, penculikan, perampokan bersenjata, dan pembunuhan Simon. Keesokan harinya, orang tua Danila mengadakan pesta untuk tunangan anaknya. Dia mengundang Coulter di acara pernikahan nanti. Lalu, dia memberikan liontin milik Sully yang ternyata dibuat Simon untuk hadiah pernikahannya Sully dan Danila. I really can't thank you enough. Grateful for everything you did. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.